Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Tuhan, Engkau begitu dahsyat di dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik dan Engkau begitu teliti memperhatikan kami, Tuhan. Sampai dengan hari ini, Tuhan, siapakah kami ini, Tuhan? Semua karena kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Dan walaupun kami sekarang ini berada dalam lembah yang kelam, namun kami tetap yakin dan percaya, kami tetap tahu dan kami tetap mengerti bahwa Engkau selalu beserta dengan kami, dan bahwa Engkau mengizinkan sesuatunya terjadi di dalam kehidupan kami untuk kebaikan kami, Tuhan, untuk Engkau memuliakan kami, Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Dan sebab itu kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemudahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau, Tuhan. Kembali kita katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau. Sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya undang kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, berkat-Mu atas kami, atasku melimpah, kebajikan, kemudahan selalu mengikutiku. Sebab kami percaya, Tuhan, bahwa berkat-Mu atas kami melimpah.
Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku percaya, haleluya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Sekali lagi kita sama-sama katakan, ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, pada hamba-Nya dalam firman Tuhan. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, Tuhan. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Sekali lagi, kemenangan sudah Kau jamin, Tuhan. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Inilah ungkapan hati yang paling jujur dan tulus, yang keluar dari dasar hati kami yang paling dalam. Dan Engkau kenal kami, Tuhan. Engkau mengerti kami, dan kami percaya karena kami sudah menjalani bersama dengan Engkau. Walaupun banyak persoalan, walaupun banyak permasalahan, kalau kami berdiri saat ini di hadapan hadirat-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, ini adalah satu bukti bahwa Engkau menjagai kami, Engkau memelihara kami, Engkau memberikan kami kemenangan. Dan hari ini, Tuhan, adalah hari yang penuh dengan berkat, penuh dengan kemenangan, penuh dengan anugerah. Sebab ini adalah hari Sabat, di mana kami berkumpul, dan Engkau menguduskan hari Sabat untuk memberkati kami. Sebab dalam seminggu itu, Engkau berkata, kuduskan hari Sabat, dan 6 hari lamanya Engkau bekerja, dan Engkau memberkati kami. Biar kiranya segala puji, hormat, dan sembah kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Dan sekarang saatnya Engkau berbicara bagi kami. Firman itu adalah Engkau sendiri. Firman yang menguatkan, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan di mana tidak ada jalan. Dan kami percaya ini saat-Mu untuk bekerja bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, diberkati dan sukacita. Dan selalu saya katakan, walaupun Tuhan tidak menjanjikan langit yang selalu cerah begitu, tapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan terus menyertai kita. Dia akan memelihara hidup kita dan siap untuk menolong kita. Dan Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia, Allah yang berkuasa, Allah yang kenal kita secara pribadi.
Dan kalau hari ini kita ada bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman semua di rumah masing-masing atau dimanapun saudara berada, kita percaya ini adalah karena Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita. Artinya memang bukan karena kita saja, tetapi Tuhan berinisiatif bertemu dengan kita untuk memberkati kita. Bapak Ibu saudara-saudara, seperti kalau kita mengasihi seseorang, tentunya kita ingin selalu berbicara sama dia. Atau seperti kita mengasihi anak kita misalkan, tentunya kita ingin sering-sering, kalau perlu setiap saat, memberi nasihat sama dia. Nah, itulah bukti bahwa kasih itu ada sama kita. Demikian juga Tuhan terhadap kita. Dia Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat itu. Namun dia juga Allah yang memposisikan dirinya sebagai Bapa, karena dia mengasihi kita semua. Hari ini kita akan melihat atau kita akan bersama-sama memperhatikan bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat. Dia mengirim surat kepada jemaat di Efesus. Banyak saudara tentunya bahkan sudah hafal begitu ya. Namun ada juga teman-teman saya yang bahkan baru pertama kali dengar begitu ya. Tapi kita bersama-sama menikmati. Saya percaya kita semua sudah mulai bertumbuh, sudah mulai lebih mengerti tentang Allah, tentang kasih di dalam nama Yesus Kristus. Dan hari ini Rasul Paulus menulis surat memberi nasihat kepada jemaat di Efesus. Demikian kita baca awalnya dalam kitab Efesus demikian. Efesus pasal yang pertama ayat yang pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Itulah awal salam dari seorang rasul, yaitu Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Dan saya percaya hari ini surat ini juga tentunya ditujukan kepada kita bersama-sama. Dan kita akan lihat apa berikutnya yang dinasehatkan oleh Rasul Paulus. Kita akan lihat dalam Efesus pasal yang kelima. Kita akan baca, baiknya kita baca keseluruhan aja dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21 ya. Cuma 6 ayat bukan? Demikian firman Tuhan. Efesus pasal yang kelima mulai ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi hari ini kita kasih perikopnya berjudul perhatikan bagaimana cara hidupmu. Kira-kira Bapak Rasul Paulus tuh ingin menekankan kepada kita begitu ya. Perhatikan bagaimana cara hidupmu. Artinya
Kenapa Rasul Paulus suruh perhatikan? Yaitu karena dia tahu bahwa hidup di dalam dunia ini penuh dengan tantangan, bahwa hidup di dalam dunia ini penuh dengan bahaya, penuh dengan jerat-jerat muslihat yang bisa membinasakan bukan cuma tubuh saja, tapi juga bahkan kebinasaan kekal. Jadi sangat disayangkan, bukan? Kita yang sudah memperoleh keyakinan, kepastian akan keselamatan itu, kalau kita tidak jaga, Rasul Paulus mengingatkan, kalau itu tidak kita perhatikan baik-baik bagaimana caranya kita hidup, itu begitu banyak tantangan, begitu banyak kesukaran, banyak jerat yang bisa-bisa membuat kita kehilangan bukan cuma tubuh, jiwa, bahkan kehidupan kekal kita bisa sampai kehilangan. Nah, mengamati bagaimana kita hidup, mengamati bagaimana cara hidup kita, itu adalah satu tindakan yang arif, tindakan yang bijaksana. Karena dengan begitu kita selalu waspada. Begitu bukan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengawali di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa perhatikan bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup artinya kita pergunakan setiap kesempatan yang Allah berikan, kehidupan yang diberikan, keselamatan yang sudah diberikan, damai sukacita yang sudah diberikan, demikian juga segala berkat-berkat dalam kehidupan kita yang sudah diberikan, itu kita perhatikan bagaimana cara kita hidup, sebab itu adalah dengan semuanya itu adalah kesempatan. Kesempatan itu tentunya tidak terus-menerus. Dari apa yang Tuhan berikan kesempatan bagi kita yang bijaksana, Rasul Paulus bilang, perhatikan bagaimana kamu hidup, artinya gunakan kesempatan yang ada. Ada banyak dan berbagai-bagai kesempatan. Kesempatan beribadah, kesempatan melakukan kehendak Tuhan dalam pelayanan, kesempatan untuk menyampaikan kata-kata berkat bagi saudara-saudara kita, kesempatan dalam pekerjaan, dalam bisnismu, kesempatan berolahraga mungkin, itu semua kesempatan yang suatu saat kesempatan itu tidak ada lagi. Jadi gunakan sebaik-baiknya kesempatan itu. Jadi Allah berikan kesempatan, dan buat kita yang bijaksana seperti Rasul Paulus katakan, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Bukankah begitu? Kita berpikir sejenak, oke, kalau begitu kita mulai menata hidup kita. Ya, kita gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika kesempatan itu lewat lalu kita nyesel. Ternyata aku belum melakukan apa-apa seperti itu. Oh tidak ya, kita adalah yang bijaksana. Lalu apalagi yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-17? Oh ya, yang kedua adalah carilah kehendak Allah. Rasul Paulus katakan, perhatikan bagaimana kamu hidup. Yang pertama, gunakan kesempatan yang Allah berikan. Yang kedua dikatakan dalam ayat yang ke-17, carilah kehendak Allah. Bagi kita orang yang beriman, yang kerohanian kita mulai bertumbuh, kita mulai mengerti bahwa segala sesuatu itu ada dalam rencana Tuhan. Tentu rencana terbaiknya, tentu rencana yang memang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang dikasihinya. Seperti saya katakan tadi, kalau kita mengasihi seseorang, tentu kita ingin selalu berbicara sama dia. Kalau kita mengasihi anak kita misalkan, kita ingin memberi nasihat terus kepada dia. Dan demikian juga ketika kita mulai mengerti bahwa hidup kita adalah karena Tuhan, maka dikatakan, carilah kehendak Allah dalam kehidupan kita.
Hal ini adalah bagi kita-kita yang sudah mulai bertumbuh kerohanian kita mulai mengerti apa itu kehendak Allah, apakah itu yang terbaik, apakah mungkin yang kurang baik menurut kita meyakini bahwa kehendak Allah itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena Allah mengasihi kita, dan mengetahui atau mencari kehendak Allah itu juga bagi kita-kita yang bijak, bagi kita-kita yang arif. Jangan kita cari kehendak yang lain, atau kita gunakan kehendak kita, kemauan kita sendiri kita gunakan. Nah, itu bisa membuat kita gagal, karena kemampuan kita terbatas. Kita cuma tahu sampai batas hari ini dan hari yang kemarin yang sudah kita lewati. Bahkan hari esok pun itu dikatakan bukan milik kita. Hari apalagi berikutnya dan berikutnya. Tapi Tuhan itu tahu. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat, carilah kehendak Allah, agar kita dalam melakukan apapun, kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Apalagi yang dikatakan berikutnya adalah, hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi kalau yang pertama tadi kita memahami kesempatan yang Tuhan berikan, yang kedua kita kerjakan sesuai dengan kehendak Allah melalui iman kita yang semakin bertumbuh, bukan? Nah, seperti tadi saya katakan, mungkin ada teman-teman saya yang justru baru mulai belajar mengerti bahwa Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang mengasihi di dalam nama Yesus Kristus. Nah, engkau bertumbuhnya harus lebih cepat, begitu ya. Seperti pohon yang mulai bertumbuh, dikasih pupuk, disirami terus, engkau bertumbuhnya lebih cepat. Dan supaya juga bisa mulai mengerti apa itu kehendak Allah. Dan berikutnya lebih dalam lagi, Rasul Paulus mengatakan, bukan cuma kita harus bekerja dalam kehendak Allah, mengerti dalam kehendak Allah, juga kita harus penuh dengan Roh Kudus. Artinya dalam pimpinan Roh Kudus, Parakletos. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang dikirim bagi kita untuk selalu bersama dengan kita, untuk mendampingi kita, bahwa Roh Allah itu satu roh yang berpribadi. Dia itu bisa merasakan sedih, bisa merasakan gembira, bisa merasakan juga kecewa kalau dikecewakan. Jadi dia betul-betul mendampingi kita. Itulah Roh Kudus. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus atau Parakletos. Maksudnya roh itu akan membimbing kita, ya. Roh itu sangat berpribadi. Kalau ketika kita sedang sendiri, dia akan menjadi penghibur kita. Ketika kita sedang kecewa, dia akan menunjukkan jalan kepada kita. Itu sebabnya Roh Kudus itu harus memimpin dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam keadaan apapun Roh Kudus itu mendampingi kita. Suatu ketika mungkin kita sedang sendiri, atau kita mungkin sedang kecewa, atau mungkin juga kita sedang putus asa dalam kesehari-harian kita. Apakah kita sebagai seorang pebisnis, apakah kita ini seorang ibu rumah tangga sekalipun, itu kan bukankah juga punya tanggung jawab yang Tuhan percayakan, bukan? Ataukah kita seorang mahasiswa atau mahasiswi, sebagai pelajar sekalipun, nah kita semua perlu dipenuhi oleh Roh Kudus untuk bisa membimbing kita, agar ketika kita melangkah, kita mempunyai keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Seperti sampai hari ini, ya, bukankah kita juga masih harus mematuhi protokol kesehatan, bukan? Kita masih harus terus pakai masker, kita harus masih terus menjaga jarak, kita harus terus juga artinya berdiam diri. Kalau enggak perlu-perlu banget, tentu kita tidak keluar rumah, bukan? Kita harus jaga kesehatan kita. Namun kita percaya bahwa Tuhan juga melindungi kita, karena Dia tidak ingin kita sakit, Dia ingin kita sehat, Dia tidak ingin kita kecewa,
Dia ingin kita berhasil. Dia tidak ingin kita sedih. Dia ingin kita itu bahagia. Itulah Roh Kudus, Parakletos, Roh yang berpribadi, yang Rasul Paulus katakan, biarlah kita penuh dengan Roh itu. Itu sebabnya kalau berdoa kita minta, ya Tuhan Allah Roh Kudus, masuklah ke dalam hidupku, tinggallah dalam hidupku, Engkau yang membantu aku. Jangan biarkan aku berjalan sendiri, atau jangan biarkan aku berpikir menurut pikiranku. Itu bisa salah. Walaupun aku merasa mampu, walaupun aku merasa berpengalaman, tetapi Engkau Allah yang lebih tahu. Engkau sumber kekuatan. Katakan begitu. Sebab kalau kita ada sampai hari ini, sesungguhnya itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang terakhir, apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-20 adalah mengucap syukur. Kata Rasul Paulus, jadi bukan saja kita harus memanfaatkan kesempatan yang ada, bukan saja kita juga harus selalu pergunakan kesempatan, bukan saja kita mengerti kehendak Allah, bukan saja kita harus penuh Roh Kudus, dan yang terakhir Rasul Paulus katakan, kita harus bisa mengucap syukur dalam setiap keadaan, dalam suatu kerendahan hati. Bukan rendah diri ya, jangan salah. Kalau rendah diri itu namanya minder. Kita tidak rendah diri. Walaupun mungkin kita tidak dipercayakan banyak harta barangkali, ataupun mungkin kita tidak sepandai seperti teman-teman kita yang pendidikannya lebih tinggi, namun ketahuilah Allah yang bersama dengan engkau, Dia adalah Allah yang besar, Allah yang perkasa. Nah, dalam keadaan rendah hati, artinya kita tidak sombong, artinya kita bisa siap ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Dan dalam hal seperti itu, yang terakhir Rasul Paulus katakan, kita harus bisa mengucap syukur dalam setiap keadaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengucap syukur kalau kita sedang lagi senang, semuanya lagi lancar, bisnis itu tiba-tiba banyak hal-hal yang menguntungkan, atau keluarga lagi baik, semuanya lagi sehat, lalu kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih buat segala berkat dan anugerah-Mu, begitu? Itu mudah bukan? Jadi itu mah biasa. Tetapi maksud Rasul Paulus dalam setiap keadaan, bisakah dalam keadaan yang tidak baik menurut kita, bisakah dalam keadaan yang tidak semestinya menurut kita, bisakah dalam keadaan yang menurut kedagingan ini tidak memungkinkan, tapi kita masih bilang, Tuhan Engkau baik, Tuhan aku percaya bahwa segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi dalam hidupku, yang Engkau izinkan terjadi dalam keluargaku, yang Engkau izinkan terjadi dalam bisnisku, dan sebagainya, kita tetap mempercayai bahwa itu adalah rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin saat ini kita belum mengerti, walaupun saat ini kita nggak paham, karena memang kita sangat terbatas, kemampuan kita juga sangat terbatas, tapi Allah yang tidak terbatas itu, Dia lebih tahu. Yakini, imani bahwa Allah mengasihimu, Dia tidak akan tinggalkan, Dia pasti berikan yang terbaik. Yesus pernah bilang, apa yang aku kerjakan engkau tidak mengerti sekarang, tapi engkau akan mengerti kelak. Seperti Bapa mengasihi kepada anaknya. Apakah pernah seorang Bapa itu lalu memberikan yang tidak baik? Kita Bapa di dalam dunia ini, atau engkau seorang ibu di dalam dunia ini, kau pasti berikan yang terbaik kepada anak-anakmu, bukan?
Nah, itulah Allah. Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang mengasihi kita, yang memposisikan dirinya sebagai Bapa karena dia mengasihi kita, dan juga Allah yang mengasihi, yang diteladani melalui Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang menurut Rasul Paulus nasihatnya, biar kiranya Roh itu tinggal bersama dengan kita, karena dia yang memberikan penghiburan, yang memberikan pertolongan, yang menunjukkan jalan apa yang harus kita lakukan agar kita berhasil. Dan tadi yang terakhir adalah belajarlah untuk menerima apapun yang terjadi. Yang kita percayai, kita sudah lakukan yang terbaik, dan yang terjadi itu adalah dalam kehendak Tuhan. Pasti ada rencana yang indah. Seperti hari ini, kalau kita ada, kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah, kita bersama-sama mendengarkan, menghayati, menyimpan firman, nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita percaya itu bukan cuma ditujukan kepada jemaat di Efesus, tapi ditujukan kepada kita secara pribadi. Tetaplah kuat. Jadi hari ini kita dinasehati oleh seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi nasihat-nasihat itu memberikan kita kekuatan, tetap semangat, kita tetap melangkah. Dan ingatlah bahwa Allah Tuhan kita, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, Dia kenal kita secara pribadi, Dia mengasihimu. Dan Allah di dalam nama Yesus Kristus, kasih-Nya itu biar tinggal dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus yang menjadi penghibur kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat. Mari bersama-sama kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini melalui Rasul Paulus Engkau memberikan nasihat bukan cuma kepada jemaat di Efesus, tetapi juga kepada kami pribadi lepas pribadi, kepada kami keluarga demi keluarga, dan kepada setiap kami yang saat ini bersama-sama ikut beribadah dalam ibadah online ini. Ampuni kami yang seringkali kurang percaya. Ampuni kami yang seringkali ragu-ragu ketika kami merasakan sesuatunya begitu berat, sesuatunya begitu sukar. Namun hari ini Tuhan, kami yakin bahwa Engkau punya rencana yang indah. Kami yakin Tuhan bahwa rencana-Mu itu adalah yang terbaik yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami iman yang teguh agar kami terus bersama dengan Engkau. Pada kesempatan ini kami mau berdoa kepada setiap pribadi, pada setiap rumah tangga yang saat ini bersama-sama kami beribadah. Dalam hari-hari yang akan kami lewati, kami menyerahkan Tuhan segenap kehidupan kami buat sepanjang minggu ini. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan bersama dengan Engkau, akan kami kerjakan dengan kekuatan-Mu, akan kami kerjakan bersama dengan mujizat-Mu. Usaha mata pencarian kami Tuhan Kau berkati Tuhan. Mereka yang berdagang Kau berkati barang-barang dagangan mereka. Saudara-saudara kami yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan mereka, Engkau berkati tempat itu. Jadikan keberadaan mereka bagaikan garam dan terang di dalam dunia ini. Hikmat, marifat, dan wibawa surgawi akan menyertai Engkau. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu. Demikian juga anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Oleh sebab itu Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Berkati orang tuanya, cukupi biaya-biaya pendidikan mereka, jagai mereka di dalam perjalanan mereka, jagai mereka di dalam pergaulan mereka, lindungi dan sertai Tuhan.
Demikian juga yang sudah tidak bekerja sekalipun, Engkau memberkati dengan cara-Mu yang ajaib. Kami berdoa Tuhan buat kami semua yang ikut dalam ibadah ini, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Lebih daripada itu Tuhan, biar kiranya Roh-Mu, Roh Kudus-Mu tinggal dalam kehidupan kami, agar saudara-saudara kami, teman-teman kami, siapapun yang berhubungan dengan kami, bisa melihat Kristus dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan Kau sudah memberkati. Itu sebabnya dengan sukacita, dengan iman, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala